Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinatria Salsabila, NRP 5030221013. Saya dari kelompok 8 yang beranggotakan Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai referensi dan penggunaan aplikasi Mendeley. Tujuan pembuatan video ini adalah agar kita semua yang menonton dapat memahami apa itu referensi, tujuan referensi, jenis-jenis referensi, lalu mengerti aplikasi Mendeley, manfaat dari aplikasi tersebut, dan cara mengunduhnya. Selamat menonton! Perkenalkan, nama saya Natasha Winanuraini, NRP 5030221025. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian referensi. Referensi berasal dari bahasa Inggris to refer, yang berarti menunjuk. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah sumber, acuan, rujukan, atau petunjuk. Beberapa orang menganggap istilah referensi memiliki arti petunjuk yang terkait sebuah informasi pada sebuah buku yang ditinjau. Bukan hanya buku, referensi didapat dari beberapa jurnal, artikel, surat kabar, majalah, video, maupun dari sumber-sumber internet lainnya. Pengguna referensi adalah para mahasiswa, peneliti, penulis lepas, maupun dosen dalam menulis suatu karya ilmiah, baik itu berupa tugas kuliah, tugas akhir, skripsi, dan bahkan penelitian bagi mahasiswa atau dosen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu referensi kredibel. Referensi kredibel atau kredibilitas yaitu referensi yang terpercaya sumbernya. Biasanya, kredibilitas sebuah referensi bakal diuji dalam proses evaluasi. Uji kredibilitas sendiri meliputi: 1. Dapat dipercaya, telah diakui oleh masyarakat ilmiah atau terindeks. 2. Dapat dipertanggungjawabkan, data-data yang dipublikasi benar atau terdaftar. 3. Dapat dilacak, referensi tidak akan hilang kapanpun atau memiliki nomor. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan referensi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dianda Jasmine Aziati Maruf dengan NRP 5030221021. Jadi penggunaan referensi dalam penulisan bertujuan untuk memperkaya sudut pandang akan sebuah informasi atau konteks ide yang sedang ditulis. Referensi bertujuan untuk membuat suatu tulisan atau penulis mendapatkan perbandingan atau sumber untuk menghasilkan sebuah karya tulis yang relevan dan tidak terlampau bias atau subjektif. Nah, di samping itu, penulisan atau pembuatan referensi dalam suatu karya tulis memiliki tujuan-tujuan penting yang antara lain: pertama, menunjukkan bagian tulisan yang diambil dari acuan sumber tertentu. Yang kedua, menghindari praktik plagiat. Yang ketiga, membantu pembaca untuk mencari sumber rujukan yang dipakai. Yang keempat, memberikan penghargaan pada penulis lain yang dijadikan sumber acuan referensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja jenis referensi itu. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Alifia Syasyatul Iza, NRP 5030221001. Jadi, jenis referensi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada catatan kaki. Catatan kaki merupakan keterangan yang dicantumkan di margin bawah halaman buku yang fungsinya memudahkan pembaca untuk menemukan keterangan penjelas dalam sebuah paragraf atau halaman. Yang kedua, ada kutipan. Kutipan merupakan jenis referensi yang ditulis dengan cara menyalin kalimat dari pendapat penulis atau ucapan lisan dari seorang ahli ke dalam karya ilmiah. Kutipan digunakan untuk memperkuat argumen atau asumsi yang sedang dibangun penulis di dalam karya tulisnya. Selanjutnya, ada bibliografi. Bibliografi sendiri merupakan daftar buku atau karangan yang menjadi sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan tentang suatu subjek ilmu yang berfungsi untuk mendeskripsikan keterangan umum dari sumber referensi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Saya Farah Jinan Waida dengan NRP 5030221033 akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari aplikasi Mendeley. Pengertian aplikasi Mendeley. Mendeley adalah suatu perangkat lunak yang berkonsep open source dan mampu dimanfaatkan dengan bebas oleh dosen, peneliti, dan mahasiswa guna mengolah dan mengorganisir dokumen dan referensi ilmiah. Mendeley membantu mengorganisir artikel ilmiah dalam membuat kutipan dan daftar pustaka. Selain itu, pengguna software ini juga dapat berkontribusi dalam jaringan sosial.
Mendeley dikhususkan untuk mengintegrasi citasi dan referensi ke dalam sebuah jaring sosial, di mana peneliti berbagai belahan dunia dapat berkolaborasi dalam melakukan sharing data penelitian. Dengan pemanfaatan indeksasi pada Mendeley, penulis dapat meningkatkan kualitas serta keaslian dari karya ilmiah atau jurnal, membuat pengelompokan berdasarkan topik atau kategori tertentu, serta sebagai wadah atau tempat sharing untuk meningkatkan popularitas karya ilmiah secara global. Mendeley menjadi salah satu aplikasi wajib bagi mahasiswa, khususnya mereka yang sedang menulis karya ilmiah. Dengan menggunakan Mendeley, kita akan dimudahkan saat menulis citasi dan daftar pusaka, serta kita tidak perlu lagi membuatnya secara manual. Halo, perkenalkan nama saya Raima Sajidah Hanif, NRP 5030221009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang manfaat dari Mendeley. Yang pertama, membuat citasi dan daftar pustaka. Mendeley mampu secara otomatis mencantumkan semua citasi dalam daftar pustaka, sekaligus menyediakan berbagai pilihan model citasi dan referensi yang bisa digunakan. Yang kedua, berbagi referensi. Mendeley juga bisa membantu penggunanya untuk saling berbagi referensi pada grup tertutup maupun grup terbuka, termasuk menambah, menghapus, menandai, atau memberi catatan pada referensi yang didiskusikan. Yang ketiga, menjadi academic search engine. Mendeley juga bisa difungsikan untuk melakukan pencarian referensi akademik, baik berupa file PDF maupun buku yang disimpan dalam Mendeley desktop. Yang keempat, mengembangkan jejaring akademis. Mendeley juga memiliki fitur social networking seperti news feeds, comment, profile page, dan sebagainya. Melalui fitur ini, seseorang bisa mengembangkan jejaring dan berkolaborasi, serta menemukan akademisi atau penulis lain yang memiliki ketertarikan yang sama. Yang kelima, mengelola file. Aplikasi Mendeley juga bisa dimanfaatkan untuk mengelola file PDF yang diunduh dari database jurnal online, sehingga apabila ingin mencarinya kembali kita tidak perlu menggunakan internet. Yang keenam, mengelola manajemen referensi. Mendeley juga bisa digunakan untuk melakukan berbagai tugas manajemen referensi, seperti menyatukan nama penulis, judul, dan tag judul yang sama, menandai file yang belum dibaca dan yang telah dibaca, menandai file khusus atau favorit, melakukan pencarian dokumen dengan kata kunci tertentu, serta menandai dan memberi catatan dalam dokumen PDF. Nah, jadi di sini kita mencari Mendeley di Google. Kita ketik saja Mendeley. Nah, lalu kita akan klik di yang paling atas sini. Ini adalah website dari Mendeley itu. Lalu kita bisa klik create free account untuk bikin account, atau kita bisa scroll ke bawah untuk sampai kita menemukan download Mendeley. Setelah itu kita klik. Di sini ada tulisan download now for Windows, dan juga bisa kita download untuk OS yang lain, yaitu Apple ataupun Linux. Lalu kita klik saja dan kita tunggu sampai downloadnya selesai. Nah, setelah udah selesai, di sini bisa kita open. Kita klik install. Nah, ini setelah selesai akan muncul tulisan seperti ini. Lalu kita klik finish, dan kita sudah selesai menginstal Mendeley Reference Manager untuk desktop. Sekarang kita masukin ke Microsoft Word. Jadi kita klik tools, lalu kita klik install Mendeley site for Microsoft Word. Lalu kita akan dibawa ke web Microsoft ini. Lalu kita klik dapatkan sekarang. Nah, kita klik saja dan kita tunggu prosesnya. Setelah ini kita klik buka di Word. Lalu, nah, sekarang ini sudah berhasil membuka Mendeley di Microsoft Word. Dan kalian bisa lihat di reference akan ada tulisan Mendeley site di paling kanan. Jika kalian tidak menemukan tulisan Mendeley saat ini, kalian juga bisa klik dia atau kita tambahkan secara manual di insert dan get add-ins. Di sini kalian bisa search Mendeley. Nanti kalian bisa klik add and continue.
Lalu Mendeley set akan ter-add seperti ini. Nah, jadi itu aja tutorial mendownload dan menggunakan Mendeley. Terima kasih. Nah, sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kita dan kalian semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.